banyak Pak, ada MM-an gitu ya. Mereka minta, dia datangi kami, apa program Jakarta sekarang di sini, ini Pak. Lalu dia berhubung buat program yang cuma 400 juta, tapi yang datang itu ada 2 MTRM Pak, jadi juta. Mereka membuat dulu ini, tidak tahu Pak Wali Kotanya utang di mana dia. Lalu Pak Menterinya, Pak Dirjen-Dirjennya dia pun, kita dikerjakan. Dia support melalui kami diberikan, dan hanya dimasukkan, lalu karena tidak dipakai itu. Jadi lubang tambang itu kita yang menggali secara arkeologinya, dana dari kita semua, penataan itu dari kita, dan cuma mau pakai 400 juta. Itu tidak hanya budaya Pak, pendidikan juga sama. Hampir semua sektor sudah dilakukan oleh Pak Amran itu, semua bagus juga. Jadi kota tambang menjadi kota budaya. Yang dulu orang eksodus lari karena tidak ada lagi penghasilan, sekarang menjadi kota wisata. Karena daerahnya itu aksesnya agak susah, Pak, tapi orang datang bagus. Jadi trik-trik itu dari saya yang kita buat sehingga mungkin di pusat itu dia berapa sih daerah membuat lalu daerah ini gitu ya. Registrasi dan penetapan warisan budaya nasional. Nah, kemarin Penyangga itu termasuk jadi warisan nasional itu dapat kita ajukan di Jakarta. Dan nanti Jakarta yang menentukan termasuk di DKSN dan kita sudah laporkan di Bintan 2 tahun yang lalu dengan PRI juga di Bintan. Kemarin itu kita terbantu luasnya berapa gitu. Mau kita orang tinggal bisa dimasukkan dana, tapi orang Jakarta terlalu sangat luas. Sehingga Penyangga saja. Kalau di wilayah kerja kita sekarang yang kita ajukan itu Muara Kakus di Riau. Kemungkinan setelah itu kita akan mengajukan 1.000 rumah gadang, dan untuk di Kepulauan Riau ini Penyengat yang mau kita ajukan bersama-sama. Nah, harapan kita mudah-mudahan kita tidak salah dalam penanganannya. Kalau salah UNESCO tidak akan dia nggak mau. Kasihannya dari autentitas ya dari benda itu yang dilihat betul gitu. Kalau candi sudah banyak Pak. Tapi kalau yang namanya tinggalan sifatnya muslim yang model di Penyengat itu kan jarang Pak. Tidak berpeluang juga, tidak potensi itu. Tinggal kita membuat sertifikasinya dan menata itu dengan baik sehingga kita bisa lakukan. Ketika kemarin gempa di Padang itu, pendapatan seniman itu mundur 10 kali lipat, lebih mungkin. Bukan 10 tahun hitungannya. Kenapa? Hotel-hotel itu sudah tidak beroperasi Pak. Kemarin di Sumatera itu kan setiap hotel itu ada pegelaran di Ruang itu yang murah seniman dan berkreasi di situ. Tapi jika hotel itu rubuh, orang tidak datang karena gempa itu tadi, pendapatan mereka menurun. Ini kebawaan upaya terbangsa oleh budaya. Kalau Pak Mari sudah berdeka, maka di kemarin juga sudah memberikan gambaran ke awal. Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan, Pak. Harus kita lakukan. Misalnya begini, Pak, buatan lokal kita harus buatan lokal kita. Anak ketika saya tinggal di Tangerang, Pak, ketika saya di London itu, anak saya di sekolahnya diajarin bahasa Sunda. Karena Tangerang itu tidak ada orang Betawi banyak. Saya sendiri dapat biasanya tanya-tanya sudah sini. Itu tidak pas. Pansan kok Sunda. Buatan lokalnya berbeda ya, tinjau kecuali wilayah atau bahasa ini, kalau bahasa juga bukan bahasa Sunda. Sehingga dia tidak pas kita menempatkan buatan lokal di sekolah, tidak sesuai sehingga iya, anak saya lingkungannya tidak Sunda, tapi dia berbahasa Sunda, agak repot juga. Ini harus kita, karena otonomi ini kan bupati itu menentukan betul, Pak, apa yang mau kita isi gitu ya Pak. Yang menentukan, jadi harapan kita itu diperhatikan betul oleh pemerintah daerah, pengambil kebijakan di daerah. Barangkali itu saja dari kebijakan pusat Pak. Mudah-mudahan tapi kita bisa menggali lebih jauh. Barangkali di sebagian dinas kemudian kota itu sudah punya link juga dengan Jakarta, dengan kami juga kita bisa bersama-sama. Barangkali bisa melalui kami juga apa yang dimaui daerah kita sampaikan ke pusat atau bisa juga langsung ke pusat sehingga betul-betul pekerjaan kita ini tidak saling rebutan Pak. Pernah kejadian di Muara Kakus itu provinsi Muara Pagar, Kabupaten Muara Pagar, pusat juga sama. Artinya kan tidak ada yang keluar. Akhirnya diikat semuanya ya. Itu harus bisa. Jadi banyak kita berusaha. Tapi itu langkah awal kita bersama-sama bagaimana itu dapat kita lakukan. Bapak belum pemetaannya jumlahnya jelas. Nah itulah yang akan sama-sama kita cerna di pusat nanti hingga kita menjadi sebuah program. Pertama,
pembangunan kebudayaan di kawasan strategis nasional mempunyai tingkat urgensi yang sangat tinggi. Tidak hanya berkaitan dengan sektor ketahanan budaya, tetapi juga diplomasi budaya. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan kebudayaan di kabupaten kota sesuai aturan dan lintas kabupaten kota. Yang kedua, diperlukan sinergi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kebijakan di bidang kebudayaan antar kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau dan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan di berbagai kegiatan yang menjadi cakupan atau wilayah kerja bidang kebudayaan. Yang ketiga, kebijakan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau mencakup pengembangan karakter dan sikap mental, pengembangan aktivitas kesenian, pengembangan aktivitas pelestarian, dan pengelolaan benda cagar budaya, serta dukungan kepada pengembangan sektor pariwisata, serta secara bertahap dan berkelanjutan. Yang keempat, integrasi bidang kebudayaan ke dalam sektor pendidikan dilakukan dengan cara memperkuat pendidikan budi pekerti melalui penguatan program penyusunan kurikulum muatan lokal bagi peserta didik di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, perlu dibuka pembangunan museum dan taman budaya Provinsi Kepulauan Riau. Keenam, perlu adanya penataan dan penetapan terhadap potensi budaya di masing-masing kabupaten kota. Di kelompok satu tadi sudah muncul. 7. Untuk meningkatkan daya saing pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat se-Provinsi Kepulauan Riau. Demikian kesimpulan hasil rapat koordinasi bidang kebudayaan se-Provinsi Kepulauan Riau disusun secara bersama dengan memperhatikan masukan, saran, pendapat yang berkembang serta komitmen dari seluruh peserta. Tanjung Pinang, 29 Maret 2012 pukul 20:12. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Arifin Nasir SSI, MSI. Untuk itu sebelum kita putuskan ini sebagai keputusan kita bersama, kami lemparkan kembali kepada peserta rakor pada malam hari ini, apakah ketujuh poin hasil kesepakatan kita ini dapat diterima? Alhamdulillah. Kalau tak ketuk nih, kena padu tak nih. Saya mencari padu itu dari pagi jadi. Kalau waktu rapat dinas pendidikan saya suka dapat ketuk padu di sini, tapi karena tak ada, nih pun ketuk. Kalau tak, syukur alhamdulillah bahwa kita telah dapat selesai melakukan serangkaian kegiatan dalam rapat koordinasi bidang kebudayaan ini dengan selamat. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada Pak Arifin Nasir, kami mohon dengan hormat. Silakan.